yang Islam. Betul nggak Oke, narasi oke. SCG Boy ini, bro? Halo, Faza Adiba. Shalom, bro. Bro juga ya. Halo, gimana bro? Betul nggak narasi saudara kamu ini tadi? Sorry, baru join lagi. Gimana tadi katanya dia? Oke, oke, ini aku ulangin lagi, aku ulangin Nggak ya. usah diulangi lagi, bro. Dia tidak menghargai aku- kamu berbicara. Dia tadi komentar kok dari tadi di bawah. Dia bukan baru join. Dia egois dan apatis. Dia fokus sama kolom komentar. Dia ngomongin siapa itu? Liatin baterai gue. Dia ngomongin siapa? Dia lagi menghina, mencaci saya katanya. Sosok debat Islam ngaji aja nggak becus gitu katanya. Dia itu komentar di bawah, bukan Kayak, baru nah, join. gini maksudku gini. Aku mau just kayak mau jadi penengah nih kayak sebenarnya ya. Aku pun mengakui nih, aku mengakui karena memang hampir sebagian besar kayak penganut agama Islam itu memang kayak apa ya? Kayak nggak bisa bener-bener memanusiakan manusia gitu. Maksudnya kayak ada orang yang misalkan berbeda pendapat atau berbeda pola pikir aja gitu kayak langsung di-blame lah, langsung dikata-katain lah kayak biar Ya apa emang gitu. temanmu itu kan tadi nggak becus jawab tentang puasa. Malah bilang jadi PR kan nggak mampu untuk membuktikan yang katanya banyak datanya. Lari ke sana ke sini. Sok-sokan nunjukin kitab dalam bahasa Arab katanya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga lari ketika saya sudah tunjukkan bukti di dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 210. Ya gitu. Dia harus buka dulu kan surah Al-Qur'annya, nggak hafal di luar kepala. Hal yang zuruna illa ya'tiyahumullahu. Ya kan? Ya memang Coba. kamu sudah menutupi kemaluan kamu. Astagfirullahaladzim, bahasanya gitu. Loh, kok bahasa saya memang kurang sopan seperti apa? Lah dari tadi kamu maki-maki saya, framing saya nggak seperti kamu cengeng, gaslighting. Nggak usah manipulatif, bro. Lanjut, fokus aja diskusinya apa. Oke. Tadi yang masih belum terjawab pertanyaanku tadi aja sih Mas tentang the biggest reason why. Ya itu jawabannya sudah ada di dalam narasi kamu sebenarnya. Iya, oke, benar-benar itu benar. Cuma sama satu lagi nih pertanyaanku. Waktu Apalagi? kamu one day di hari itu, waktu kamu masih di Islam, Islam yang kamu anut itu Islam yang kayak gimana sih? Aku pengen tahu coba. Saya Ahlussunnah wal Jamaah Syairah. Mengikut dari Imam Hasan Al-Asy'ari. Tauhid saya ya 20 sifat Allah paling simpel lah. Kalau misalnya orang awam. Oke. Kalau kalau kayak gitu, jadi tahu Ustaz Khalid Basalamah dong. Ustaz Talib Basalam itu kan Salafi. Yang sering dituduh orang Sunni sebagai Wahabi. Nah, jadi gini, aku cuman mau jadi penengah nih. Anda Ustaz Talib Basalam mah ya kan? Iya, jadi kayak gini nih maksudku. Kayak sekelas apa ya? Sekelas Ustadz Khalid Basalamah nih, Ustadz Sunnah, bener-bener kayak Sunnah gitu kan. Di pandangan orang Islam yang mayoritas, yang bisa dibilang NU atau Muhammadiyah aja masih kayak dibenci, masih bisa kayak dikata-katain, diejek-ejekin segala macam karena apa? Karena ya memang kayak gitu, kayak maksudnya apa ya? Memang dari turun temurun itu orang-orangnya kayak bener-bener nggak open minded atau kayak nggak bisa berpikir luas lah kenapa berbeda gitu. Harusnya ya, ini aku cuman meluruskan aja gitu. Misal kita ngebahas tentang di agamaku aja ya. Kayak tentang yasinan aja. Ada yang namanya yasinan di tiap malam Jumat kayak gitu. Kayak misalkan di ajarannya masyarakat yang kental di Indonesia aja gitu. Itu hal yang lumrah atau hal-hal yang kayak selalu terjadi gitu. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri, panutan saya, agama saya, itu tuh nggak pernah ngajarin sekalipun kayak nanti tiap malam Jumat yasinannya gitu. Kayak nggak ada. Itu kan kayak ditambah-tambahin kan. Nah, yang jadi kesimpulannya gini. Aku tahu dan aku pun sadar kalau yang hampir semua orang yang naik di sini, lab di kamu ini, orangnya yang kayak gitu. Aku sadar dan aku pun tahu tentang hal itu. Jadi aku cuman pengen ngerubah stigma kalau nggak semua orang yang beragama Islam itu tuh kayak mereka gitu. Dan aku pun cuman kayak waktu aku sering liatin kamu live ya gitu. Kayak aku tahu dan aku pun sadar kalau kamu itu bener-bener apa ya, mempelajari Islam tuh aku bener-bener tahu dan aku pun paham. Lalu kayak tahu kamu kayak apa ya, ke agama Kristen gitu dan menuhankan Nabi Isa kayak kenapa sih orang secerdas kamu kayak gitu. Dah, narasinya saya jawab ya. Saya bantah kamu. Pertama, saya tidak mau mempelajari Islam lagi. Apa yang saya lakukan adalah refreshing, jangan GR. Saya tidak menyentuh apa yang disebut dengan mantan atau ex.
Saya orangnya nggak perlu kepo-kepo dengan urusan agama lain. Ketika saya beli kitab-kitab yang tadi saya tunjukkan, beli kitab Imam Hasan Asy'ari, kitab Al-Ibana, kitab Al-Lumah dan seterusnya, kemudian Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalatin Ahmad Ibnu Taimiyah dan terus seterusnya, itu hanya refreshing. Oke. Waktu itu ada yang sempat tebak saya. Waktu itu ada salah seorang Habib yang nebak saya. Kayaknya Joseph backgroundnya bukan dari orang tua yang biasa deh ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi saya juga nggak mau ngeklaim aneh-aneh sih. Terserah orang. Nanti gue bilang gue mantan orang tua ini itu. Saya pernah ngeklaim orang tua saya siapa kayak PNS, kayak terserah mereka. Atau mereka mau bilang mantan ustadz, kayak terserah mereka. Jadi biarkan mereka yang menilai publik yang menilai. Saya lebih suka kalau ada orang menilai berasumsi macam-macam. Ya, karena saya suka dengan adanya pendapat yang berbeda-beda. Itu untuk mematahkan stigma di luar sana. Banyak bilang adanya Joseph itu nggak suka pendapat yang berbeda. Kata siapa? Saya paling nggak suka kalau ada pendapat berbeda, tetapi nggak disertai dengan dalil. Karena room saya ini kan room diskusi lintas iman pakai dalil. Orang kalau ngomong sama saya, mereka sudah pakai ancang-ancang. Joseph, mari kita lepaskan dalil. Loh, nggak bisa. Kita saja berjalan saja, harus tahu arah tujuan. Kalau nggak tahu arah tujuan, kita nggak bisa sampai ke tempat tujuan mana. Saya mau sampai. Aku setuju. Kemudian itu satu. Kedua, kamu jangan bilang saya menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan siapa-siapa. He's nothing. Dia bukan siapa-siapanya kami. Kami tidak kenal dan kami tidak pernah mengakui dia. We will never, ever, ya, bahkan until the doomsday, sampai hari kiamat pun, kalau dikatakan kami tidak akan pernah mengakui, kami tidak akan pernah mengenali, kami tidak akan pernah, ya, mengatakan Nabi Isa is part of us, bagian dari saya, bagian dari kami. Jadi yang Nabi Isa di dalam agama Islam itu, Yesus di agama Kristen itu berbeda. Yesus itu juru selamat. Yang satu itu bukan juru selamat. Kamu tahu kisahnya nggak dalam tafsirnya Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir yang kemudian nanti akan dirangkum oleh Profesor Dr. Salahuddin Al-Khalidi, seorang pakar sejarah Islam Timur Tengah, dalam bukunya Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman. Itu nanti dirangkum loh. Peristiwa-peristiwa apa saja yang menyebabkan Isa itu tidak disalibkan. Nggak ada di situ disebutkan juru selamat, beda jauh bro. Kamu harus tahu, beda jauh sekali. Dari mulai peristiwa kelahiran, dari mulai peristiwa dia besar, dia berbuat pengajaran dan seterusnya, mempunyai murid, ya. Kemudian sampai nanti pada akhirnya puncak klimaksnya itu malam, ya, pada saat malam sebelum penangkapan untuk disalibkan dan seterusnya, itu berbeda loh. Saya kasih tahu garis besar ya. Yang satu dilahirkan di Bethlehem jelas, yang satu nggak jelas. Ya, di buku yang saya baca itu yang saya kutip itu tidak jelas. Itu benar. Kedua, yang satu dilahirkan dari seorang rahim perawan Maria yang tersuci terberkati. Yang satu, Siti Maryam itu hampir mau bunuh diri, bundir, depresi. Baca surah Maryam 22-23. Wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan direndahkan. Itu dua. Jadi itu sangat membedakan posisi antara yang melahirkan pun beda, gitu. Jangankan sosok figura pemeran utama yaitu Yesus Kristus dan Nabi Isa. Yang melahirkan pun berbeda antara Siti Maryam dan Bunda Maria. Bunda Maria keturunan siapa dari Yoakim dan Santo Yoakim dan Santa Ana itu berbeda. Perannya Bunda Maria dan Siti Maryam juga berbeda. Itu dua. Yang ketiga, berkaitan pada saat saya pakai klimaksnya aja ya. Saya sampai klimaks saja, kepanjangan kalau misalkan kita ini. Pada saat malam penangkapan, kamu tahu nggak Isa itu ada di mana? Pada saat dia mau ditangkap oleh tentara Romawi, ingin disalibkan. Kamu tahu nggak ada di mana? Jujur aku kalau misalkan cuman sekedar kayak cerita menurut agama Islam tentang Nabi Isa, aku memang nggak tahu. Kamu nggak pernah ngaji ya? Kalau orang pengajian itu pasti diceritain kisah 25 Nabi dan Rasul walaupun singkat. Qasasul Anbiya. Bang, ingat yang kataku tadi kan. Maksudku kayak oke lah kita berpendapat, oke itu nggak apa-apa. Maksudku kayak kita nggak perlu harus ngerendahin orang gitu maksudnya. Nggak sedang merendahkan kamu, saya hanya merecall kamu. Itu bare minimum loh. Kamu tahu bare minimum nggak? Kan tadi kamu pakai bahasa Inggris, saya pakai istilah nih dalam bahasa Inggris, bare minimum. Tahu nggak bare minimum? Bare minimum seorang Islam tahu mengenai 25 Nabi dan Rasul. Kamu mengimani 25 Nabi dan Rasul nggak? Jelas pasti. Kalau kamu mengimani, kenapa kamu nggak tahu kisahnya? Bukan nggak tahu. Maksudku gini, bukan nggak tahu, cuman kayak gini nih, yang namanya kayak apa ya, dari cerita, apalagi dari mulut ke mulut itu pasti jelas beda kan. Kayak misalkan gini, kita bikin analogi sederhananya aja. Untuk menuju hasil 10, ada yang namanya 7 tambah 3, ada 5 tambah 5, ada 6 tambah 4. Misalkan nih,
dari orang satu ke orang yang Kamu kedua. sadar nggak? Kamu pakai analogi kayak gini, kamu sedang melempar bumerang ke diri kamu sendiri, ke ajaran kamu sendiri. Kamu bilang katanya kalau dari mulut ke mulut bisa berbeda. Hadis itu dari mulut ke mulut loh. Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami. Berarti Iya. kamu menyimpulkan. Gini Hadis itu bang, bisa gini, berbeda-beda. gini. Karena memang nggak semua hadis itu sahih bang di dalam Islam. Aku terangin lagi, karena memang nggak semua hadis itu sahih. Dalam tanda kutip kayak gini nih. Karena nggak memang benar-benar banyak bang orang-orang, bukan maksudnya kayak apa ya, manusia yang jadi korban dari hadis yang nggak sahih itu memang banyak. Aku pun memang sadar tentang hal itu. Makanya saya bilang, saya singkatkan aja ya. Dari mulai pembahasan tentang Nabi Isa dan Yesus, dari mulai pembahasan hadis, dari mulai pembahasan antara dari mulut ke mulut. Itulah makanya kalian harusnya punya otoritas. Magisterium kalau dalam ajaran gereja Katolik. Pengajaran yang satu. Bukannya setiap orang menafsirkan pribadi per pribadi, itu nanti ada dalam 2 Petrus. Aku pun setuju tentang apa yang kamu omongin tadi. Itu Ya, kalau aku setuju. kenapa kamu mempertanyakan kenapa orang secerdas saya ada di dalam gereja Katolik? Bukankah memang seharusnya? Sudah layak dan sepantasnya saya sudah berada dalam gereja Katolik. Terus ngapain kamu pertanyakan saya? Yang saya Kenapa tadi rasa kayak mempertanyakan, bahkan kamu menyayangkan, ngapain kamu kayak gitu? Ya sudah layak dan sepantasnya saya sudah menjadi orang Katolik kok. Saya berada dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan, makanya otoritas dan magisteriumnya gereja jelas. Kalau misalkan saya boleh comparing antara imanmu dan iman saya tidak menemukan kebingungan antara penjelasan. Oh, misalkan di kamu kan ustadz sebutannya, nanti ada beda aliran. Di saya enggak. Katolik itu ada romo-romo, romo-romonya itu ada berbagai macam kongregasi, tarekat atau ordo. Ya, ordo Jesuit, ordo Dominikan, kemudian ada ordo Benediktin, kemudian ada ordo Agustinian, ordo Karmelit. Karena satu magisterium mereka sama penjelasannya meskipun berbeda kongregasi dan ordo. Berbeda visi misi ordo dan kongregasinya, sama penjelasannya mengenai eklesiologi, trinitas, teologi, mariologi, soteriologi, sama semuanya. Ya. Itulah makanya saya bilang kalau dalam ajaran gereja Katolik kita umat gak babingung. Tahu babingung nggak? Itu bahasa Timur. Bingung. Cari sana sini mana yang benar, nggak bingung. Saya mau dengerin Romo Eko misalkan, Romo Eko dari Ordo Salib Suci misalkan. Saya nggak bingung kalau misalnya nanti saya dengerin dari Romo Deso misalkan, dengerin pengajarannya. Atau saya nanti kembali ke pengajaran Romo Bayu Reseno dari Ordo Dominikan, OP. Nggak bingung karena memang pengajarannya sama, satu semuanya. Itulah makanya otoritas mengajar gereja yang Tuhan Yesus berikan itu tidak akan pernah alam maut akan kuasai, makanya tidak bisa bersalah. Makanya perkataan dari Sang Kudus juga mengatakan kalau tidak ada otoritas gereja yang jelas, aku tidak akan mempercayai kitab suci. Karena Alkitab dikanonisasi oleh otoritas gereja. Ya makanya tadi kalau misalkan kamu berdiskusi mengenai saya, kenapa saya bisa yang cerdas dan pintar. Menurut kamu ya, saya tidak pernah mengklaim diri saya cerdas atau pintar menurut kamu. Kenapa saya ke gereja Katolik ya? Karena memang sudah seharusnya, sudah layak dan sudah sepantasnya. Gitu. Apalagi kalau berbicara mengenai filsafat bro. Kamu tahu nggak di dalam Islam juga kan terpengaruh filsafat. Tapi kan malu-malu kucing untuk mengakui. Gitu. Dalam beberapa unsur tuh Islam terpengaruh filsafat. Gitu, filsafatnya Heraklius, filsafatnya Neoplatonis dan seterusnya. Ya kalau misalkan mau bentuk implementasi nyatanya yang sering saya bahas, ada Bro Badrul di sini sering saya singgung itu kan Nur Muhammad, nanti Wahdatul Wujud. Itu kan dari filsafat. Nanti juga ada terpengaruh dari pemahaman kekristenan, iman Kristen. Makanya kalau kita diskusi dengan Islam yang enggak mainstream atau awam seperti yang di TikTok ini, misalkan diskusi sama Kak Dewi, misalkan salah satu sahabat saya di TikTok itu, teman kita lama. Dia seorang penganut makrifat. Dia sering bilang kok, saya nggak pernah bertentangan dengan Kristen karena saya mengakui justru Islam banyak menyerap ajaran ilmu dari pernah bertentangan gitu. Jadi kalau dalam dalam artian kenapa saya memilih gereja Katolik harusnya sudah jelas itu. Kenapa jawabannya bro ya? gini. Itu kita anggap itu sudah terjawab ya. Jauh banget itu jelas. Sekarang gini, kalau aku cuma mau tanya sama kamu, kalau oke lah kita sudah tahu dan sudah jelas perspektif orang-orang Islam kalau terhadap orang Kristen kan kayak gitu tuh. Aku cuma pengen tahu dari kacamata kamu aja, pandangan kamu terhadap agama Islam tuh kayak gimana sih? Dalam tanda kutip ini Islam bukan Islam yang mayoritas yang aku sebutin tadi ya. Oh. Islam ini dalam tanda kutip kayak yang bisa dibilang kalau kata orang itu Wahabi. Tuh Islam yang kayak gitu tuh yang mau aku tanya tentang kamu ke kamu gitu. Dengerin ya, dia yang bikin barrier atau
limitasi ya, yang di luar Wahabi nggak diajak. Bukan saya ya, Badrul atau teman-teman yang lagi dengerin orang Islam ya, bukan saya. Kalau ngomel ke dia, saya nggak lagi membatasi. Justru saya akan bawa nanti ke pemahaman dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841 yang sering dibahas oleh orang-orang non-Katolik yang anti-Katolik. Wah, Gereja Katolik katanya. Baca Katekismus Gereja Katolik nomor 841 coba. Mau nggak kamu? Mau nggak orang Islam? Mau nggak kita baca bareng-bareng? Bacain Oh, aja gitu. biar. Oke. Bacain aja nggak apa-apa. Kan kita Dalam diskusi Katekismus juga ini. Gereja Katolik nomor 841, hubungan gereja dengan umat Islam. Kita baca. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama. Sebelum saya lanjutkan. Kalimat pertama. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Saudara tergiur nggak? Kalau misalkan analoginya ada orang temen saudara keluarga ngajakin, bulan depan kita ke Bali yuk. Kira-kira saudara terharu nggak? Seneng nih saya diajak ke Bali. Diajak gitu. Tergiur nggak kira-kira dengan analogi seperti itu? Tergiur nggak? Benar. Tergiur nggak? Tergiur. Pasti tergiur sih. Dan ini adalah rancangan yang juga diberitakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para rasul, sehingga Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius jelas mengatakan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan dan juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tahukah kamu dalam kekristenan Allah kami menghendaki supaya semua orang diselamatkan? Tidak ada takdir di mana Allah tahu mana yang bakal kafir, mana yang tidak. Tidak ada yang namanya takdir mubram, takdir mu'alaf yang nanti ujung-ujungnya kalau tidak ada kesepakatan atau nothingness from Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi, nggak ada. Allah kami menetapkan predestinasi single hanya sekali dan untuk selamanya. Tidak ada Allah menetapkan kita binasa. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, apa yang Allah ciptakan, Allah lihat segala yang telah diciptakannya itu sungguh sangat baik. Maka ketika melihat tentang bagaimana berbicara iman kekristenan, Allah kami sangat mengasihi manusia. Makanya bentuk implementasinya ketika Tuhan Yesus mengajar kepada para murid, baca dalam Matius 5 ayat 45. Kita bacakan ya. Nih, saya buktikan bahwa orang Islam itu termasuk teman-teman, kita baca nih. Kan Katekismus Gereja Katolik nomor 841 kan berbunyi tadi, hubungan gereja dengan umat Islam. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka. Wah, kok kata siapa Yesus itu merangkum mereka juga? Bukannya kita, kamu nggak baca Alkitab dengan baik. Baca Matius 5 ayat 45, kita baca. Nih, saya bacakan ya. Matius 5 ayat 45, kita baca baik-baik, dengarkan. Matius 5 ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Saya tanya sekarang sama saudara, ketika berbicara dengan perumpamaan Allah, Bapa kita menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan kepada orang yang baik, ya, maupun orang yang tidak baik. Artinya apa? Allah itu maha kasih. Tidak ada pembedaan. Maka rancangan, perhatikan, makanya kata-kata di sini yang harus diperhatikan adalah rencana keselamatan. Yang digarisbawahi, rencana keselamatan inilah yang kemudian gereja coba gaungkan kepada orang-orang termasuk saya yang terharu. Oh, ternyata saya diajak untuk selamat. Oke deh, saya respon. Ya sama kayak tadi analoginya. Kamu diajak liburan sama keluarga, sama anggota keluarga. Besok kita ke Bali ya, misalnya kayak gitu. Bakal jalan nggak kalau misalkan kamu nggak jawab? Kira-kira bakal terwujud nggak kira-kira? Bakal terrealisasi nggak kira-kira? Nggak toh. Harus ada respon toh. Yes or no-nya itu ada konsekuensinya. Yes, jadi jalan ke Bali. No, nggak jadi, nggak ikut kamu, nggak ngerasain kamu di Bali ngapain aja. Ngelihat pantai, ngelihat bule misalnya kayak gitu ya. Sama. Katekismus Gereja Katolik 841 ini sangat jelas berarti. Gitu. Bahwa di dalam ajaran kekristenan ketika memahami bagaimana rancangan keselamatan memang sejatinya Allah menghendaki supaya semua orang selamat kok. Gitu. Tidak ada kemudian dikatakan bahwa Yesus itu hanya menyelamatkan orang pilihan Jangan mengutip ketika berbicara mengenai ada orang terpanggil, Anda kutip banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu ayat untuk pelayanan. Ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Tetapi ketika berbicara keselamatan, ingat, rencana keselamatan itu Allah berikan untuk semua manusia. Yang paling terpenting adalah kehendak bebas yang ada di dalam diri kita, mau atau tidak, mau menanggapi atau tidak. Seperti itu simpelnya. Banyak orang yang salah paham dengan Katekismus Gereja Katolik, padahal kalimat pertama itu sudah sangat jelas. Boleh saya lanjutkan ya?
Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Perhatikan. Di antara mereka terdapat kaum muslimin. Gitu. Jadi kaum muslimin juga diajak dalam rancangan keselamatan. Di luar kaum muslimin diajak gak? Diajak. Orang-orang ateis, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang yang tidak pernah mendengar Kristus. Kita belajar dari bagaimana pengajaran para rasul yang diberikan amanat oleh Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada Yesus bilang, pergilah dan jadikanlah orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, jangan. Nggak. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya rancangan keselamatan juga menyeluruh bagi semua orang. Lanjut ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang mereka menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nanti Anda bisa lihat lebih baca dalam Lumen Gentium nomor 16 dan kemudian dalam dokumen Gereja Nostra Aetate nomor 3. Nah, orang nyampe sini, wah masa kita disamakan Tuhannya sama orang Katolik? Ini orang Katolik kurang ajar. Baca lagi saudara, kita baca pelan-pelan ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada. Jadi yang menyatakan kita Tuhannya sama siapa? Yang menyatakan Tuhannya sama siapa? Mereka di sini siapa? Orang Islam. Jawaban kita gimana? Reaksi kita gimana? Kayak tadi dia nanya sama saya, pandangan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala gimana? Saya jawab 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Gak usah pusing-pusing. Ya enggak? Betul enggak? Nggak usah pusing-pusing. Wah begini, 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 itu jawabannya saudara. Itu kan Rasul Paulus memberikan contoh. Memang betul ada apa yang disebut dengan ilah, baik yang ada di bumi maupun di surga. Kan gitu. Rasul Paulus itu membetulkan ada ilah-ilah lain. Tapi dikatakan dari ayat ke-6 ditegaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Simple. Jadi kalau mereka mau memahami Allahnya satu, ya sudah kamu akui seperti yang kita imani. U'minu bi ilahin wahid abindabitul kulli. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Kelar. Nggak perlu kita panjang kali lebar. Wong Rasul Paulus mengajarkan cara jawabnya seperti itu, ya kita ikuti saja. Kan Alkitabiah. Gitu. Jadi kalau misalkan berbicara sekali lagi mengenai keselamatan, sungguh saya sangat percaya ketika saya masih jadi Islam dan memilih gereja Katolik, karena seperti seanalogi seorang anak hilang yang tersesat, tentu kita perlu untuk dirangkul, tentu kita perlu untuk diajak, tentu perlu kita butuh yang namanya tanda kutip konseling, dan itu semua saya dapatkan dalam gereja Katolik. Kan kamu nanya pendapat pribadi saya. Kalau ada yang nggak terima ya sudah. Kan ini pendapat pribadi saya. Gitu. Tapi yang jelas kalau saya ngomongin ini bukan pendapat pribadi saya, ini lepas dari pendapat pribadi saya. Apa itu? Extra ecclesiam nulla salus. Karena yang berpendapat ini bukan Joseph. Bukan pribadi per pribadi. Tetapi dari Alkitab dan juga dari bapak-bapak gereja. Gitu bro. Oke. Extra ecclesiam nulla salus. Sebenarnya kayak niat aku tadi nanya kayak gitu sebenarnya cuman ingin tahu aja sih gitu. Maksudnya gini, kayak sambil nambah wawasan aja sih begitu. Ya kita kayak ya sesuai like-nya aja kan kita berdiskusi. Gimana? Ya intinya ya kedepannya kita ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah, nggak usah ada debat atau apa. Buat XCG Boy ini juga jadi PR bagi kaum muslimin kebanyakan. Jadi ngaji itu harus sampai lebih dalam gitu, sampai ke kitab-kitab para ulama, karena para ulama itu disebutkan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama warasatul anbiya artinya apa? Ulama pewaris para nabi. Sekarang dengarkan saya. Gak usah framing dengan kalimatmu yang penuh manis tapi busuk loh, saya tahu. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ini yang kayak gini bro. Ini yang bikin tercoreng umat Islam. Manis tapi busuk dalamnya. Saya tahu. Bisakah? Enggak gini. Saya mau tanya dulu, saya mau tanya dulu. Ketika ditanyakan al-ulama warasatul anbiya, ulama mana yang kamu maksud? Ulama pewaris para nabi. Ulama mana yang kamu maksud? Ibnu Taimiyah termasuk gak kira-kira?
Jawab. Banyak bro yang bilang itu, saya ngomong bukan sesuai apa yang saya pikirkan, Iya, tapi saya itu berdasarkan berdasarkan pertanyaan saya dijawab. dalil-dalil yang Betul, saya betul. rekam. Dijawab dulu. Yang mana bro? Dijawab. Ulama yang kau maksud pewaris para nabi itu Ibnu Taimiyah masuk gak? Gini bro, bahwa ulama itu masing-masing punya ijtihad di dalam Islam itu. Lari. Yang Jawab menyatukan bro, kita jawab. itu, Shh, jangan congor. Jawab J A J W A wawab. Jawabannya ya atau tidak. Ya kasih alasan. Oh iya dia termasuk karena bla 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 bla. Oh tidak karena dia bla 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 bla. Jangan begini bro. Ulama itu nggak jelas. Nanya apa jawab apa. gini Jawab. bro, bahwa ulama itu kayak kamu disebutkan bahwa di Kristen Nggak usah nyamain. Loh, kamu nggak punya otoritas kok. Ngerti nggak sih? Jadi gini bro, Boy ya, sorry orang kayak gitu tadi nggak nyambung. Saya nanya simple, Ibnu Taimiyah termasuk dalam ulama nggak? Saya punya loh jawabannya. Masuk dalam ulama warasatul anbiya nggak kira-kira? Nah, itu berbeda, jangan menyamakan. Jangan menyamakan ya. Jangan menyamakan dengan romo-romo. Wah, romo-romo kami studinya lebih tinggi daripada ulama-ulamamu loh. Oh, iya. Kenapa saya bilang kayak gini? Lo Imam Al-Ghazali yang katanya cendekiawan muslim ulama terbesar ternama Islam aja salah, gagal paham memahami Trinitas kok. Masa mau disamakan Romo kami? Jangan sama Romo, sama Frater deh yang belum ditahbiskan. Imam Al-Ghazali itu jauh di bawah mereka. Kenapa? Nih, nggak denger ya? Belum pernah denger ya? Dengerin saya. Nih, pendapatnya Imam Al-Ghazali tentang Trinitas. Wah, malah jatuh kepada pandangan itu. Teman-teman ada yang udah denger belum? Yang ini. Nih, saya dengerin ya. Saya putarkan buat teman-teman. Nih. Agak loading nih. Sebentar. Jadi kalau menurut Dr. Haidar Bagir itu Imam Al-Ghazali itu mengatakan Trinitas bukan syirik kan? Nah, tapi iya, Trinitas bukan syirik, tapi pemahaman Imam Al-Ghazali ini menjatuhkan pada pemahaman modalisme atau oneness gitu. Ya, modalisme atau oneness ini yang berbahaya gitu, bro. Silakan bro, dilanjutkan dulu sementara nunggu ini, bro. Silakan. Oh, ini bisa. Kayak apa ya? Gini. Secara manusiawi, aku sebenarnya setuju dengan cara kamu berdiskusi. Kayak yang tadi nih, dijawab pertanyaannya apa, dijawabnya apa, kan sebenarnya aku pun kayak nggak ini kan, kayak apa? Ya kayak ngerasa nggak kayak gitu, ngerti nggak? Misalkan kamu kayak nanya tadi, iya atau tidak, pertanyaan kan cuma dua, jawabannya cuma dua. Betul. Kalaupun iya karena apa atau enggak karena apa, kan kayak gitu tuh. Itu dia paham. Coba yang di bawah itu yang framing malah bilang hade-hade bukannya mikir pakai otak. Ini lebih nangkep dia, bro. Simple kan, saya cuma nanya ya atau tidak gitu loh. Kalau iya kasih alasan, kalau tidak kasih alasan. Loh ini malah lari kemana-mana kan gitu. Sebenarnya gini, aku cuma mau jadi penengah aja. Mungkin dalam kayak dia untuk berdiskusi antara orang lain dan dengan dia itu kayak masih apa ya, bisa dibilang belum pernah yang sampai sedalam inilah gitu. Aku sebenarnya gini, niatku dan tujuanku berdiskusi kayak gini cuman pengen tahu aja gitu, kayak cara pandang, gimana sih cara pandangnya dia, gimana sih cara pola pikir dia, tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu. Aku cuman kayak gitu aja, pengen berdiskusi, iya kan? Iya makanya, tapi kalau misalnya cara diskusi seperti itu apa yang kita dapat gitu loh. Nah, aku pun setuju tentang hal itu. Sekarang Betul, gini, aku ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Tentang apa ya? Tadi sempat kepikiran sih, sekarang udah lupa, bentar. Oh iya, kan ada nih. Kalau dari Islam orang murtad jadi Kristen. Menurut pendapat kami itu nggak perlu dibahas. Yang aku pertanyaan kayak ada orang yang misalkan awalnya dari dia kecil sampai dia besar dia Kristen, terus lalu waktu dia besar dia keluar dari Kristen lalu masuk Islam. Menurut pandangan agama Kristen kayak kalian gitu, itu kayak gimana? Mereka tuh orang yang gimana, atau apa definisi tentang mereka gitu? Definisi tentang mereka, orang yang sudah keluar pindah agama, pindah keyakinan.
Hmm. Ya udah itu hak bebas pilih mereka. Kalau di kita nggak pernah nyari-nyari member sih, simpelnya kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya jawaban kayak gitu hampir sama persis seperti aku nanggepin orang lain. Aku cuma pengen tahu kayak tentang jawaban dari kamu aja gitu, ternyata oh sama Ini gitu. bukan jawaban dari saya, ini pengajaran dari gereja Katolik. Kita kalau misalnya memang ada orang yang meninggalkan gereja Katolik, kita sayangkan gitu. Oh kasihan banget ya, tapi ya udahlah gitu. Lebih kasihan Itu kalau pilihan misalnya belum dia paham gitu. dengan gereja Katolik tapi udah keluar aja, itu udah pindah aja, itu kayak gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, kita cukup mendoakan aja, nggak perlu kita kata-katain, bahkan kita mengatakan halal darahnya, itu nggak pernah sih Romo kami atau bahkan Paus Fransiskus mengajarkan demikian, itu nggak pernah sih gitu. Jadi itu yang Karena gini bang, karena dari sisi kacamataku ya, jadi dari sudut pandangku kayak hampir nih, atau mungkin koreksi aku kalau misalkan aku salah ya, kayak ini menurutku aja orang-orang yang pinter agama atau dari agama mana aja gitu, kayak dari Islam ataupun dari agama Kristen atau dari agama mana gitu, kayak ilmu untuk memanusiakan manusia itu kayak hampir kecil gitu. Mereka oke pintar dalam agama apa gitu, cuman kayak memanusiakan manusia itu kayak Badrul, apa gue ya? turunin dulu. Gue ganti sama Faza, lu diem dulu. Faza bilang gue malas sholat. Sekarang kamu jawab dulu itu. Masalah itu nanti kita jawab masalah sholat. Kamu jawab, Ibnu Taimiyah termasuk dalam ulama alul ulama rasatul anbiya nggak? Kita pengen tahu keilmuan kamu. Banyak ulama itu bukan Ibnu Taimiyah aja. Jadi Saya dia hanya bertanya more specifically to the person named Ibnu Taimiyah. Menurut kamu, Ibnu Taimiyah itu termasuk para ulama yang disebut dalam ulama warasatul anbiya nggak? Jawab. Nggak usah lari. ya betul, Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama, tetapi kami tidak memojokkan ulama itu harus Ibnu Taimiyah. Nah, udah diam. Saya kasih jawaban buat kamu ya. Udah kamu kena. Mending makanya saya bilang kamu gak usah jawab daripada kamu kena. Kamu kena. Udah Nih. lah, gini aja. Enggak, jangan gini-gini aja. Lu dari tadi diskusi Coba caranya kayak kita gini. dengerin dulu bang, kita dengerin dulu dari Takut kita dia kasih makanya. waktu. Dari tadi kayak gini. Gue dengerin. Dari Sekarang tadi- bagian gue Dari tadi kayak Kan gini kita dia. berdiskusi bang, kita berdiskusi. diskusi bang, hormati. Kamu kan nggak pakai dalil, bro, Faza. Nih saya pakai dalil ya. Udah gini, enak. buat umat Islam Panik gini. ya? Panik ya? Enggak, Gini. enggak panik. Ini Wah, ada di kalau nggak panik diam. Saya mau bantah kamu. di Kalau surat kamu nggak Al-Maidah, laqad kafara allazina qalu innallahal masiha itu Isa ibn gampang Maryam. banget. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, atau ada Jadi yang lagi nyebut laqad Isa kafara Masih alladziina Maryam itu qalu udah di- innallaha Itu Sani- langsung kafir ya. lari lu. Mau gue bantah nih, bro. XCG mau gue bantah. Kenapa sih lari? Mau gue bantah. Tadi dia bilang apa? Ibnu Taimiyah diakui kafir lu. Orang kafir. Wah, bukan saya yang mengkafirkan ya. Bukan saya yang mengkafirkan. Bukan saya. Jangan tangkap Joseph ya. Jangan tangkap Joseph ya. Nih, kita baca di sini ya. Wah, ini gue demen banget nih. Lu tahu kan, pengecut lo, kabur kan lu. Ya, mau kabur, bukan kabur lu gua kick, emang lu gua kick sengaja karena lu nggak berani diskusi. Lihat ini Ibnu Taimiyah. Nih, Ibnu Taimiyah. Kita baca. Janganlah engkau tertipu. Ini menurut siapa? Baca, bro. Bacakan buat kami siapa? Ibnu Hajar, Haitami. Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, kamu tahu nggak siapa? Enggak. Nanti kamu cari tahu sendiri ya, orang Islam cari tahu sendiri. Ini dia berkata apa? Janganlah engkau tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunahan ziarah ke makam Rasulullah. Karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh siapa? Oleh Tuhan kalian sendiri. Ya, unfortunately. Seperti dikatakan oleh Al-Iz, kamu sini dulu. Ibn Jamaah Ataki As-Subki dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan tersebut. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad diakuin ulamanya, bro. Padahal dia mencela Muhammad. Kata siapa nih? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti kita baca ya, ada ulama lain nggak kita baca. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis. Ibnu Taimiyah lu mau bilang ulama apaan? Ulama kafir. Bro, yang bener dikit lah, bro. Gue udah bilang dari tadi lu asbun mulu, asal bunyi. Baca nih. Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Lu katain ulama pewaris para nabi yang kayak gini, bro. Wah, lu kagak ada data lo. Ya.
menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ia menyatakan Allah memiliki arah, memiliki yod, memiliki rijal, memiliki ain dengan makna apa? Anggota badan. Sama kayak Tuhan kami dong. Yesus punya tangan, punya kaki. Ngapain lu bilang-bilang kami penyembah manusia kalau misalkan kalian sama? Menurut Ibnu Taimiyah. Dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya ini klimaksnya di sini, Bro. Kita baca di sini bareng-bareng. Karenanya Ibnu Taimiyah telah apa? Dikafirkan oleh siapa? Oleh banyak siapa? Para ulama. Semoga Allah memperlakukan dengan keadilannya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukannya terhadap syariat Allah yang mulia ini. Udah puas nipunya? Udah puas nipu di depan 1.400 orang lebih, bilang Ibnu Taimiyah diakui ulamanya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Pandangan pribadi. Maka saya katakan orang Islam, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran secara absolut kalau kamu tidak punya otoritas. Itu kuncinya di situ. Makanya teman-teman yang Kristen juga jangan pernah mau terlena, tergiur dengan diskusi mereka yang alot, tidak akan pernah ketemu ujungnya karena di mereka tidak punya otoritas. Tafsir pribadi mereka masing-masing, betul nggak Boy? Selagi punya akal, selagi punya ilmu, kalau misalkan saya mampu menafsirkan Al-Quran, kenapa enggak? Itu make sense sih, itu bener. Itu bukan hanya make sense, memang itu kalian kok dari sananya. Enggak, kalau ini aku cuman Sekarang gini aja, kamu kenal Kainama? Kainama? Kenal Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni dan seterusnya, mukalab-mukalab itu. Nggak punya basic Islam yang sangat kuat. Masa ustadz-ustadz yang lulusan pondok pesantren bisa kalah sama mereka? Bisa lebih banyak pendengarnya daripada mereka. Bahkan yang sekelas pondok pesantren aja kadang blunder. Apalagi mereka kan gitu ibaratnya. Karena manusia nggak ada yang sempurna kan. Betul, nggak ada yang sempurna. Makanya kesempurnaan hanya di dalam Kristus dan gereja yang diberikan otoritas. Siapa yang ada di dalamnya tidak pernah hilang dari kesempurnaan itu. Makanya extra ecclesiam nulla salus. Kan kesempurnaan itu berbicara mengenai pengajaran, keselamatan yang utuh, keselamatan yang sempurna hanya ada di dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus. That's the point dari tadi, makanya. Gini, kan kamu tadi sering ngebahas dan sering highlight kata-kata otoritas. Kayak kamu pernah berpikir atau kayak ini kita cuman berdiskusi santai aja ya, kita cuman pendapat antara pribadi aku dan pribadi kamu aja gitu. Gini, otoritas yang kamu sebutin tadi, yang sering kamu sebut tadi, itu kayak menemukan kebenarannya itu maksudnya kayak, kan namanya benar atau salah itu kayak apa ya? Bisa dibilang benar karena ada contoh salah kan? Iya kan? Kalau misalkan otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar, adakah contoh yang salah? Jadi kayak gini, simpelnya gini, maaf kalau aku muter-muter. Otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar karena ada otoritas yang salah. Bisakah kamu kayak ngasih alasan kalau otoritas yang sering kamu sebut tadi itu tuh memang benar-benar fix nggak akan salah gitu? Bisa nggak kamu ngejelasin tentang itu? Ini kita berdiskusi tentang pendapat aja tentang ini, pertanyaan aku ke kamu gitu. 73 golongan itu udah bukti bahwa otoritas yang salah itu bisa menghasilkan perpecahan. Atau mau perpecahan di abad 15, abad 16 juga boleh. Tapi kan saya lagi ngomong sama orang Islam, jadi saya ngomongin Islam yang berpecah. Jadi 73 golongan it seems make sense di kamu. Minta maaf tadi ada yang nelpon gimana? Kamu kan nanya contoh otoritas yang sempurna, yang ini, yang apa, yang ada contohnya yang salah ya. Itu tidak adanya otoritas, makanya ada perpecahan. Saya nggak mungkin bawa perpecahan yang ada di abad 15, abad 16. Saya bawanya di kalian. Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, tidak punya otoritas. Even ketika Nabi kalian sebelum wafat mengatakan, ku tinggalkan 2 perkara, di mana 2 perkara ini siapa yang berpegang padanya akan selamat, kan gitu kurang lebih ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Betul nggak? Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira menurut kamu orang yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah apakah sudah pasti dia benar? Ya sih. Itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan aku tadi itu. Ya, there's no authority. Berarti nggak jelas otoritasnya. Karena memang mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah saja terpecah menjadi 73 golongan. Tapi Yesus lebih jelas mengatakan dalam Matius 16-18. Nih otoritas nih, dengerin. Matius 16-18 sampai dengan 19. Kita baca ya.
Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Sorry. Saya ulangi ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Itu otoritasnya, mengikat. Terikat di bumi, terikat di sorga. Terlepas di bumi, terlepas di sorga. Oke. Paling ini aku mau ada lanjut kerjaan. Paling aku cuman kayak sekedar ingin berpendapat tentang kamu atau untuk kedepannya aja sih. Kayak oke lah untuk diskusi kayak gini. Aku pun sebenarnya setuju. Karena apa? Karena itu sebenarnya menambah wawasan dan pengetahuan lah gitu kan. Ini kayak pendapat aku sama kamu kayak cuman lebih berhati-hati aja sih, maksudnya kayak kalau ketemu orang yang kayak tadi kan yang masuk sebelum aku tadi, takutnya yang orang, karena orang yang kayak mereka tipikal kayak mereka tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak untuk diajak berdiskusi tuh nggak bisa gitu. Oh iya, saya akan menerima pendapat dari kamu. Saya akan dengan senang hati mempertimbangkan itu. Dan Ya. ini ya Faza. Karena apa ya, kayak sebenarnya ini cuman pendapatku aja ya, itu setuju atau enggaknya itu terserah gitu. Oh, saya setuju Karena sekali. Saya pikir 1.200 orang di sini juga setuju dengan pendapatmu. Orang yang kayak tadi dia itu udah dari tadi naik bulak-balik naik nggak jelas tujuannya juga nggak nyambung. Ya benar. Karena kalau aku memang bener-bener apa ya, intinya gini, aku memang bener-bener memanusiakan manusia gitu, terlepas dari apa yang mereka percaya atau siapapun apa yang dipercaya itu ke aku, terlepas daripada itu aku cuma ingin memanusiakan manusia aja gitu. Karena even aku pakai prinsip yang kayak gitu pun untuk orang yang salah itu sebenarnya no value. Karena jadi kayak kesimpulannya gini, ya berdiskusi oke, dengan orang yang tepat dalam tanda kutip, yang perlu digarisbawahi orang tepat tadi ya Bang. Karena ya itulah kita jaga-jaga, maksudnya kayak ya be aware lah gitu, takutnya kan kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Iya. Salam toleransi, bener kata istriku tadi, salam toleransi. Ya terlepas daripada apa yang pernah didiskusin itu, biarlah yang sudah terjadi biar gitu, maksudnya intinya tetap toleransi tanpa harus merendahkan pihak manapun gitu. Sebenarnya apa ya, kalau menurut pendapatku pribadi ya, kalau misalkan diskusi berdasarkan data itu memang nggak salah, atau maksudnya kayak itu nggak merendahkan orang pihak lain tuh nggak, cuman kayak nggak semua kacamata orang atau pandangan orang itu bakal berpikir oh ternyata pendapat mereka kayak gini nih, karena nggak semua orang berpikirnya kayak gitu. Karena hampir kebanyakan orang ketika kayak misalkan kamu berpendapat tadi nih, mungkin ada satu atau dua orang kayak berpikir, oh dia kok berpendapatnya kayak gini, kan nggak harusnya nggak kayak gitu, kayak nggak setuju tapi harus merendahkan orang gitu. Jadi kayak harusnya tujuan kamu kemana, mereka nganggapnya kayak kamu tuh ngejekin sebelah gitu. Iya, itu makanya pentingnya bagaimana memahami bahasa manusia yang lebih simpel. Saya pakai bahasa Indonesia yang simpel kok, nggak ribet gitu. Jadi kalau orang yang salah paham ya jangan salahin saya. Ya sih, Karena memang saya itu ngomong juga pakai di luar data kendali dari tadi. kita ya. Pakai nampilin buku kok dari tadi. Iya, enggak ya. Aku sebenarnya kalau kamu kayak gitu tuh udah bagus. Maksudnya kayak nggak harus apa ya? Mungkin kalau pandangan orang, mungkin kamu kayak ngerendahin orang atau kayak ngerendahin pemahaman orang. Tapi Ya, kan sudah nggak kayak bilang. gitu kan? Kotoran kucing itu tidak bernilai dan tidak berharga. Apakah saya harus mengencourage orang-orang untuk tahu bahwa itu adalah kotoran kucing dan itu bau, tidak perlu tidak pantas untuk disentuh, tidak pantas untuk diinjak, tidak pantas untuk didekati? Apa perlu saya seperti itu? Bro mau nanya bro. Ya seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana hal skala prioritas penting dan tidak penting. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpendapat apakah saya harus begini bogono, nggak perlu. Ya itu prinsip saya. Saya tidak perlu mengatakan kepada orang banyak, mengencourage orang banyak bahwa kotoran kucing itu bau. Kalau orang punya akal, dia pasti tahu itu bau. Ngapain saya ngerendahin kotoran kucing? Oh memang sudah dari sananya kotor kok, najis kok. Paham nggak? Oke, Bro aku Yesus ngerti itu kok. Yahudi ya? Atau apa? Contohnya seperti ini kan Boy. Coba dari tadi kita lagi ngobrol sudah selesai apa belum kira-kira? Kenapa dia tiba-tiba masuk? Bukannya ada satu dalil ya, al-adabu faqul ilmi.
Iya nggak? Kira-kira. Setiap mau ngomong dikik terus, bro. Ya kalau mau ngomong ke terus kamu nggak introspeksi gitu. Oh, apa ya? Kenapa? Ini si Boy dari tadi itu nanya. Kamu dengerin. Si Boy nanya dari tadi ngobrol panjang kali lebar, kita nggak ada yang marah loh di bawah. Malah pada respect sama Boy. Dia tetap Islam kok. Ya kamu nggak pernah introspeksi ya. Itu namanya saya bilang, makanya kamu tuh apatis, egois. Boy dari tadi saya ladenin tuh, teman-teman nggak ada yang protes di bawah. Nggak ada yang, weh turunin Boy bosenin, nggak ada. Dari tadi saya perhatikan traffic yang di bawah itu, oh hebat Boy gitu. Bukan karena, oh ini mah oten, sepaham, enggak. Si Boy aja tetap Islam kok. Ya. Kok Karena betul? karena kalau aku perhatiin nih, karena hampir kayak orang punya otak untuk berpikir tuh kayak cuman sekedar memuaskan nafsunya gitu. Nah, itu poinnya sebenarnya tadi. Kayak misalkan mau mencaci maki orang biar dia merasa senang atau puas aja. Julio, kamu tuh mualaf apa sih berisik? Ntar ya, mualaf siap naik. Kamu doubling, nggak ada suara. Si Boy lagi ngobrol. Kamu mualaf kan? Silakan Boy, lanjut Boy. Karena kalau kesimpulan dari diskusi aku tadi nih, dari beberapa orang yang aku lihat, aku sering merhatiin di komen ini kan, intinya tuh Oh, katanya lu dibilang tamu bayaran. Kasih tahu Boy. Gila, sumpah, tamu bayaran. untuk semua yang nonton, aku bener-bener tanpa dibayar sama si Joseph, atau aku pun malah nggak kenal sama sekali nih sama si Joseph. Aku cuman dia sempat lewat di FYP ku dan aku merhatiin dia live streaming terus berdiskusi sama orang-orang yang ya bukan layaknya diskusi kayak gitu, terus aku ingin naik. Jadi udah tahu ya, orang yang seperti itu udah penyakit otak, penyakit hati, wah udah kronis itu. Kalau kata dokter komplikasi itu. Nah, ngapain saya bayar-bayar orang kurang kerjaan amat? Justru saya yang butuh hepeng. Ngapain saya? Ya, makanya saya masih kerja, saya magang, saya cari tambahan sana sini. Kamu itu sok tahu aja Islam, berisik. Nah, lanjut Boy. Ya, maksud aku gini, dengan kita yang apa ya, bisa dibilang bisa berpikir jernih lah gitu, harus apa ya, lebih ngalah aja sih dalam tanda kutip, kayak yang kamu omongin tadi kan. Ada orang-orang yang komen kayak aku tamu bayaran atau aku dibayarin sama kamu harus biar setuju sama pendapat kamu atau gimana, tuh kayak apa ya, nggak seharusnya digituin aja sih. Maksudku kayak udah kayak angin lewat aja gitu, biarin aja, nggak usah ditanggepin. Karena aku akuin bang, bener-bener aku akuin ya, karena nggak semua orang berpikir itu bisa apa ya, memanusiakan manusia aja. Oke. Inginnya itu kayak mau ngerendahin kamu lah, mau kayak biar kamu kelihatan malu atau apa ya, kayak intinya biar mereka itu ya namanya netizen juga ya, kayak pengen caci maki orang, rendahin orang. Ya udah, oke. Thank you ya bro ya. Sebelumnya mohon maaf saya harus cut karena banyak yang mau ngantri juga. Terima kasih. Aku pun udah terima kasih udah diizinin untuk join live gini ya. Terima kasih bang ya. Next kita lanjut lagi, oke. Siap, thank you ya bro. Tuhan berkati selalu. Selamat malam bro. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, aku kerja dulu. Ya. Selamat malam.